Jemaat Tuhan mendengarkan. Demikian firman Tuhan. Keyakinan iman. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Menikmati buah keselamatan oleh karena iman. Kalau kita menikmati sesuatu yang kita suka, tentu kita senang ya. Karena contohnya misalnya kita berladang lalu sudah menikmati, sudah panen, waduh senang sekali. Ada sesuatu buah yang buah hasil. Ini bukan karena perjuangan kita diselamatkan, tetapi karena iman. Jadi menikmati buah keselamatan oleh karena iman, bukan oleh karena perjuangan kita. Lebih enak lagi. Kita diselamatkan hanya oleh karena kasih karunia Allah. Kalau kita baca yang minggu yang lalu dari ayat 29 sampai 30, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Inilah kebahagiaan sebagai orang percaya, yang setiap orang percaya harus tahu ini, harus sadar ini, harus memegang ini, bahwa kita adalah orang pilihan yang telah dipilih dari semula, yang telah ditentukan dari semula. Setelah ditentukan, dipanggil oleh Allah. Setelah dipanggil, dibenarkan, diampuni, dibenarkan, disucikan. Sesudah itu baru dimuliakan. Kemarin saya singgung sedikit, tapi karena ini adalah inti dari buah apa yang kita nikmati, yaitu buah keselamatan. Keselamatan seperti apa yang kita dapat? Keselamatan yang adalah anugerah. Anugerah semata, anugerah 100%. Pembenaran itu datang dari Allah 100%. Dan Allah membenarkan kita pada waktu kita masih jahat. Tadi kesaksian dampaknya. Kalau Allah membenarkan kita, memilih menentukan kita, membenarkan kita pada waktu kita berdosa, pada waktu Dia menemui kita adalah jahat, pemberontak di hadapannya, Dia mau selamatkan. Apalagi setelah kita diselamatkan, apalagi setelah kita diselamatkan, dosa yang begitu besar, status
dipindahkan oleh Tuhan. Dipindahkannya menjadi status yang begitu mulia, status anak-anak Allah yang diselamatkan, diampuni, dikuduskan. Sesudah itu apakah dibiarkan? Tidak. Ada berkat selanjutnya. Berkat yang terbesar itulah berkat keselamatan itu. Kita diselamatkan. Aku orang berdosa, tetapi diselamatkan oleh Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Tetapi kasih-Mu sempurna. Lalu setelah diselamatkan apa dibiarkan? Ada pemeliharaan khusus orang-orang pilihan Tuhan. Ada pemeliharaan khusus luar biasa. Saya renungkan firman Tuhan ini. Luar biasa. Luar biasa kita orang percaya pada Tuhan Yesus. Ada pemeliharaan khusus. Jadi tidak dibiarkannya, habis diselamatkan tidak dibiarkannya. Kalau seseorang menciptakan TV yang ada di rumah Bapak Ibu, habis diciptakannya, sudah dibiarkannya, orang lain yang ngurus, mengobrak-abrik atau menyayangi. Karena dilepas begitu saja. Tetapi Tuhan menentukan kita, memilih kita, memanggil kita, membenarkan kita, menyelamatkan kita. Dia bertanggung jawab untuk seterusnya. Inilah ayat yang kita baca tadi. Luar biasa, saya membaca ini sungguh luar biasa. Dia bertanggung jawab. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kita orang-orang yang sungguh khusus, yang selalu diamati oleh Tuhan, yang selalu ada dalam pandangan Tuhan, tidak pernah ditinggalkan walau sedetik pun. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Kalau misalnya kita merasa seperti ditinggalkan Tuhan, sesungguhnya tidak. Apabila ada sentilan sedikit, mungkin itu didikan manis. Ya. Satu malam, pas tengah malam saya digigit lipan. Saya langsung, aduh, Tuhan, apa ada kesalahan saya? Ampuni Bapak, ampuni kalau ada kesalahan saya. Tetapi saya tenang lagi. Tuhan tidak meninggalkan. Biasa, ada gigitan lipan sedikit, itu biasa. Jadi tidak membuat kita, aduh, kok Tuhan begini, kok Tuhan begitu. Jangan, anak Tuhan gak boleh lagi begitu. Dia sudah selamatkan kita, udah bersyukur. Walaupun kita menjalaninya, selanjutnya kita mungkin babak belur, kita bersyukur sudah diselamatkan. Tetapi sebenarnya sesungguhnya Tuhan tidak membiarkan kita babak belur sendirian. Dia selalu beserta. Itu sesuatu yang sangat-sangat membahagiakan, yang kadang tidak disadari oleh setiap anak Tuhan. Tidak disadari. Kadang-kadang kesibukan kita, pergumulan masalah kita menutupi anugerah kasih yang harusnya kita nikmati, yang harusnya kita renungkan terus dan kita berbahagia terus karena kasih yang luar biasa itu. Apa saja buah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita? Yang pertama, jaminan pemeliharaan atas musuh. Dalam ayat 31 dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Apakah setelah kita menjadi orang percaya, lalu kita gak punya musuh lagi? Ada musuh. Ada iblis menjadi musuh kita. Ada kedagingan kita menjadi musuh kita. Ada juga sesuatu persoalan yang menjadi musuh kita. Tapi yang indah di sini adalah Allah di pihak kita. Amin. Allah di pihak kita. Biarpun ada musuh, biarpun ada masalah, biarpun ada pergumulan, tetapi yang harus kita gembira, saya tidak sendirian. Allah berpihak dengan orang pilihan. Allah di pihak kita. Sadari, renungkan ini. Sungguh luar biasa. Dia di pihak kita. Kuasa lain pasti tetap mau menggerogoti iman kita. Tetapi satu hal pegang, Allah di pihak kita. Allah ada bersama kita. Allah yang telah menyelamatkan kita
sendirian. Ketika dihadapkan dengan musuh, dia menjadi pembela kita. Ayat 32 dikatakan, Allah yang telah mengorbankan anaknya yang tunggal itu demi menebus kita, pasti dia akan selalu berpihak kepada kita. Anaknya yang tunggal, pengorbanan tertinggi telah diberikan. Apakah dia tidak bertanggung jawab selanjutnya? Allah bertanggung jawab. Dia selalu berpihak kepada kita. Kemudian buah yang kedua yang harus kita nikmati, kita bebas dari hukuman. Ayat 33 katakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Jadi kita bebas dari hukuman. Dosa, maut, kuasa iblis yang mencoba menggugat orang pilihan Tuhan tidak akan berhasil, karena Tuhan telah membenarkan kita. Tuhan telah membenarkan kita oleh pengorbanan yang luar biasa darah Kristus. Dia telah membenarkan kita. Segala kuasa-kuasa itu pasti akan terus menuduh kita, selalu mendakwa kita, selalu akan mengingatkan dosa kita masa lalu, selalu akan mengingatkan kamu kok mengikut Tuhan, kamu kok susah, selalu dipancing-pancing supaya kita kalah, supaya kita menyerah. Tetapi satu hal dikatakan, bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menggugat kita, yang dapat mengalahkan kita, karena kita telah dibenarkan oleh Allah sendiri. Dibenarkan, bukan perjuangan kita, tapi adalah anugerah. Kita dibenarkan. Jadi kita bebas dari hukuman. Ada kepastian keselamatan. Kita adalah orang-orang benar. Ada kepastian keselamatan. Ada kepastian hidup yang kekal. Jadi misalnya ada yang kuasa iblis yang membisik-bisikkan, kamu orang berdosa, kamu jahat, jangan mau tergoda. Katakan, saya memang jahat, masa lalu saya memang buruk, saya memang jahat, tetapi darah Kristus sudah sempurna untuk membenarkan saya yang jahat ini. Maka ada kekuatan kita untuk melawan musuh. Kemudian yang ketiga, buah yang ketiga adalah kita mempunyai pembela agung. Ayat 34, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Dari satu sisi ada iblis yang selalu memburu kita, untuk kita merasa tidak layak di hadapan Tuhan, untuk membuat kita menyerah dengan segala persoalan-persoalan hidup ini. Dia pergunakan itu untuk mengganggu, menggoda kita. Tetapi Yesus membela kita. Pembelaannya yang pertama adalah di hadapan Bapa. Pembelaan Kristus yang pertama di hadapan Bapa. Kristus menjadi pendoa. Minggu lalu saya katakan, Roh Kudus juga menjadi pendoa syafaat di dalam ayat 27 ya. Yesus menjadi pendoa syafaat. Ada pembela kita. Pembela ini dua arah. Pembela kepada Allah Bapa di surga, yang selalu menjadi pendoa syafaat, yang menyampaikan keluhan-keluhan kita yang tak terucapkan. Roh Kudus membantu kita. Tetapi pembela dari satu sisi, pembela untuk kita menghadapi setiap tantangan ini. Pembela dalam kita menghadapi segala musuh iman kita. Yesus adalah pembela kita.
Dan buah yang keempat yang harus kita nikmati, kita harus berbangga dan berbahagia adalah tidak ada satu kuasa pun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Ini dia. Ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan, ketelanjangan, bahaya dan pedang? Seringkali oleh karena penindasan orang-orang percaya, orang menjadi mundur. Dulu di daerah kita, yang saya tahu di daerah sini, ada penindasan orang-orang percaya. Dan pada waktu itu banyak yang mundur, banyak yang meninggalkan Tuhan. Ada kesesakan, ada masalah, kedukaan, kesedihan. Banyak juga yang mundur, mempersalahkan Tuhan. Ada penganiayaan, bahkan ada kemiskinan, ada kelaparan, ada bahaya. Banyak orang disitulah teruji dia anak Tuhan atau anak Tuhan yang asli atau yang tidak asli. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan di sini, dilanjutkan lagi di dalam ayat yang ke-28, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk lain. Ini kalimat yang harus kita pegang. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ini yang harus menjadi pegangan. Biarpun ada penganiayaan, biarpun ada kemiskinan, biarpun ada pergumulan, biarpun ada sakit penyakit permasalahan, bahkan ada kuasa-kuasa kegelapan yang mau mengancam kita, satu yang harus kita pegang terus sebagai orang percaya, bahwa tidak ada kuasa apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Tidak ada yang dapat memisahkan. Jadi anugerah itu tetap, keselamatan itu tetap. Tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang mana? Kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Mari kita merenungkan, sungguh luar biasa sebenarnya kita di dalam Tuhan. Oleh karena itu jangan kita tertidur secara rohani. Mari kita bangun iman kita. Mari kita bangun gereja ini. Mari kita bangun daerah kita dengan iman yang teguh. Karena kita di ayat 37 dikatakan, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita lebih dari orang-orang yang menang. Lebih dari pemenang. Kan ada lagu, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Bila Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Jadi kita adalah orang-orang yang lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Jadi apapun yang menjadi masalah kesulitan kita, jangan itu memisahkan kita. Jangan mau memisahkan diri dari kasih karunia Allah, karena kasih karunia Allah tidak akan pernah memisahkan kita dari anugerahnya. Anugerahnya tetap untuk selama-lamanya. Jadi mari kita menikmati buah keselamatan oleh karena iman kita. Yang pertama tadi, buah keselamatannya adalah jaminan pemeliharaan atas musuh kita, musuh iblis, musuh kegelapan maksudnya. Kemudian kita bebas dari hukuman. Yang ketiga, kita mempunyai pembela agung. Dan yang keempat, tidak ada satu kuasa pun
yang dapat memisahkan kita dari kasih karunia Allah oleh Yesus Kristus Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, kami renungkan. Kami bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah kami terima oleh karena pemberian-Mu dengan cuma-cuma, yaitu anugerah-Mu, bukan karena kami sudah mati secara rohani, tetapi Engkau menghidupkan kami. Tidak ada andil kami untuk keselamatan kami, tetapi 100% adalah anugerah-Mu ya Tuhan. Tetapi tidak hanya itu, Engkau bertanggung jawab di dalam hidup kami, orang-orang pilihan-Mu. Engkau menjamin kami, dan ini kami mau menikmati buah keselamatan oleh karena iman itu. Engkau menjamin kami dan melindungi kami secara sempurna sampai kepada kekekalan. Oleh karena itu kami sangat bersyukur dan sangat berbahagia memiliki Allah yang seperti Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah syukur dan doa kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.